Informasi pasca gempa susulan yang kembali mengguncang wilayah Sumedang dengan kekuatan magnitudo 4,5. Puluhan pasien RSUD Sumedang kembali ke tenda darurat. Seperti inilah suasana terkini di tenda darurat yang sebelumnya sudah kosong kini terisi kembali oleh pasien yang masih trauma akan gempa susulan. Pasien khawatir lebih memilih ke dalam tenda darurat yang ada di Jalan Prabu Geusan Ulun, tepatnya di depan RSUD Sumedang. Salah satu pasien Sri menjelaskan saat terjadi gempa susulan, ia berinisiatif langsung mengamankan diri ke tenda darurat untuk mencegah hal yang tak diinginkan. Yang semalam langsung pada lari aja. Khawatir atau gimana? Ya, Khawatir ya? khawatir yang pertama itu. Besar nggak Bu itu? Enggak, kalau yang semalam itu kecil. Di lantai berapa, Bu? Saya mah di bawah. Oh, di bawah ya. Bu, lebih baik di tenda darurat atau di ini Bu? Di ruangan? Kalau sekarang yang mendingan di sini dulu. Di sini aja ya. Kenapa Bu? Masih ada trauma. Masih ada trauma ya? Seperti diketahui sebelumnya, gempa susulan kembali mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang dengan magnitudo 4,5 yang membuat pasien Rumah Sakit Umum Daerah berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Aib Sopandi, Sumedang, Jawa Barat. Pemirsa, gempa bermagnitudo 4,8 terjadi di Sumedang, Jawa Barat pada 31 Desember 2023 kemarin. Setelah itu gempa susulan terjadi dengan kekuatan magnitudo 4,5. Dan untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Bapak Daryono selaku Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Selamat siang. Selamat siang Mbak Didis. Siang Bapak Daryono, apa kabar Pak? Baik, saya selalu Mbak. Oke, Pak Daryono, ini sebenarnya apa sih yang kemudian menjadi penyebab gempa yang terjadi di Sumedang beberapa waktu lalu? Apa ada pemicunya, Pak? Iya, jadi kalau kita lihat tatanan tektonik yang ada di Sumedang ini memang gempa ini tampaknya memang disebut sebagai shallow crustal earthquake ya, atau disebut sebagai kerak dangkal. Ini bisa kita kenali dari magnitudo yang terjadi dan kedalamannya ya. Nah, kita melihat bahwa gempa ini sebenarnya relatif kecil, Mbak. Jadi magnitudo itu hanya berkisar antara 2,4 sampai 4,8 ya. 4,8 itu yang kemarin rusak pukul 23.44 WIB itu, dan tadi malam 4,5 ya. 4,5. Ini sebenarnya gempa kecil, Mbak. Tetapi karena dangkal dan dalam 5 km itu sangat dangkal, Pak. Itu energinya sampai di permukaan masih sangat kuat ya. Dan kalau kita melihat di sini lokasinya itu kan dekat dengan jalur sesar namanya Cileunyi Tanjung Sari ya. Jadi Cileunyi Tanjung Sari itu patahan yang membentang dari barat daya ke timur laut. Nah, mendekati kota Subang itu terusan sesarnya udah nggak ada lagi. Jadi hanya kalau kita melihat pusat gempanya yang dirasakan itu hanya ada di ujungnya saja. Jadi lokasi epicenter gempa itu tidak terletak pada jalur sesar Cileunyi Tanjung Sari. Tidak di jalur sesar, tapi ada di sebelah timur lautnya. Sehingga gempa Sumedang ini bolehlah kalau diduga sebagai berasosiasi dengan terusan dari sesar Cileunyi Tanjung Sari. Jadi begitu, Mas. Ini tapi kita para ahli masih meneliti apakah itu struktur baru atau apa ini kelanjutan dari sesar Cileunyi Tanjung Sari itu, Mbak. Memang sana itu kompleks, Mbak. Ada sesar Cicalengka, kemudian Lembang Barat, Utara Baribis. Memang kompleks sekali, Mbak. Oke, berarti jenis gempa yang Bapak sebutkan tadi ini apakah termasuk gempa yang dangkal atau bagaimana, Pak? Gempa dangkal, gempa kerak dangkal, dan bukan gempa megatrust. Jadi gempa megatrust itu akibat gempa lempeng itu ada di Samudra Hindia Selatan Jawa. Tapi kalau ini di darat dan dangkal, ini namanya shallow crustal earthquake atau gempa kerak dangkal. Ini berbahaya, Mbak, karena bisa dekat dengan permukiman seperti yang terjadi di Cianjur tahun lalu. Itu gempa kerak dangkal. Ini sama-sama jenisnya sama, gempa kerak dangkal, Mbak. Dan bahayanya kalau dekat permukaan sudah dangkal, tanahnya lunak yang bisa beresonansi, memperbesar guncangan gempa, ditambah dengan bangunannya yang tidak aman gempa atau strukturnya itu bukan struktur gempa, maka dia akan mengalami kerusakan. Apa yang terjadi di Sumedang itu karena struktur bangunannya tidak berkualitas, Mbak. Oke, nah kemudian yang juga menjadi pertanyaan warga Sumedang ini, apakah akan kembali terjadi gempa susulan, Pak, di Sumedang ini?
Kalau melihat tren yang kita amati di BMKG itu tampaknya masih ada, tetapi tampaknya tidak besar. Hanya sekitar itu saja, Mbak. Tetapi ini juga menjadi perhatian kita bersama bahwa gempa-gempa semacam ini akan membuat masyarakat cemas ya. Belum lagi karena dakwaan itu bisa timbul kerusakan ya. Yang tadinya tidak rusak, bisa akan rusak ringan. Yang rusak ringan bisa rusak berat. Jadi ini satu hal yang harus kita pahami bersama bahwa inilah sebuah risiko tinggal sejarah batas tektonik yang tentu saja kita harus berdapat ini. Sehingga kita perlu siaga gempa dari aspek bangunan, struktur bangunan yang tahan gempa, kapasitas masyarakat di dalam menghadapi gempa secara selamatnya. Itu harus dikuasai, Mbak. Oke, berarti daerah mana saja nih Pak selain Sumedang yang kemudian akan rawan gempa ini? Kalau kita melihat peta sumber gempa di Indonesia itu kan ada 13 zona megatrust ya Mbak ya. Di Selatan Jawa, Barat Sumatera, Utara Sulawesi, Laut Banda, Utara Papua. Nah belum lagi patahan aktif ya semacam yang ada di Sumedang ini ada lebih dari 295 Mbak. Tapi yang belum dikenal itu masih banyak Mbak. Sehingga ini menjadi perhatian kita sebenarnya bahwa pentingnya kita melakukan upaya mitigasi penguatan bangunan tahan gempa, kapasitas manusia dalam menghadapi gempa, cara selamat dan edukasi yang terus-menerus, Mbak. Oke, apa nih yang memang harus diwaspadai dan juga harus dimengerti oleh warga yang tadi Bapak sebutkan juga kan masih ada kemungkinan gempa-gempa susulan ini. Apa yang harus diwaspadai dan juga dipersiapkan begitu oleh warga? Jadi solusi mitigasi gempa bumi itu yang paling utama adalah menyiapkan bangunan struktural. Rumah tembok harus memiliki tulangan besi, jadi tidak boleh terbangun, sehingga itu sangat membahayakan. Kemudian juga jangan diirit-irit materialnya, sehingga miskin semen tapi banyakkan kapur hanya dengan pasir, itu juga tidak boleh. Sehingga kalau kita belum bisa menyediakan bangunan yang berbasis bangunan tahan gempa, sebaiknya bangunan berbahan ringan dari kayu dan bambu yang didesain mereka ini lebih kuat menghadapi gempa. Belum lagi juga masyarakat secara selamat. Kalau goncangannya kecil kita masih boleh keluar rumah. Tetapi kalau goncangannya sudah gede, lebih baik kita harus segera mencari tempat perlindungan, apakah meja, kursi, bangku, atau perabot lainnya yang tepat untuk melindungi badan kita dari bangunan-bangunan yang roboh dan begitu, Pak. Oke, artinya untuk sementara saat ini masyarakat Sumedang dan sekitarnya masih harus dihimbau begitu ya untuk tetap berada di posko-posko pengungsian begitu ya Pak ya? Menghindari bangunan. Ya, kalau rumahnya sudah rusak, sebagian atau miring sebaiknya jangan ditinggali. Harus diperpat dulu baru bisa ditinggali. Oke, baik. Terima kasih banyak atas informasinya Pak Daryono selaku Kepala Pusat Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG. Salam sehat selalu Bapak.